Ya, halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama kita dari tim Kan. Ya kan? Ya, bener. Ya kan? Ya kan? Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Andrew, tim Kan. Saya Andrew. Saya Is. Saya Sidik. Saya Wahyu. Saya Dian. Kami akan memberikan liputan otomotif terbaik buat bengkel hardtop. Spesialis hardtop. Ya, spesialis hardtop. Jadi restorasi hardtop. Dan kita akan kupas semua yang ada tentang mobil-mobil hardtop ya, mobil-mobil langka, keren, dan kita kupas mobil restorasi hardtop. Nah, hari ini kita ada di Bekasi, Di bengkel Mas Jum. Jum BMS. Jum BMS Cikunir. Ya. Bengkel Jum BMS ini adalah bengkel hardtop terbaik di Indonesia. Nah, dan kita perlu tahu nih, mobil-mobil hardtop itu kan langka ya. Jadi seperti apa detailnya, jenisnya, mesinnya, terus sampai sejauh mana sekarang hardtop ini sudah eksistensinya dan diminati berapa banyak oleh orang. Karena kalau kita tahu mobil hardtop ini memang zaman dulu itu terkenal banget ya, dan sampai sekarang pun juga sampai saat ini juga masih diminati dengan banyak orang. Nah, kita perlu tahu nih ya, untuk semua Kaners pengen tahu banget mobil-mobil hardtop secara detail itu seperti apa. Nah, kita akan langsung ketemu dengan narasumbernya. Nah, mungkin itu aja. Nanti kita langsung aja untuk tanya-tanya sama narasumber di bengkel BMS Jum. BMS Jum. BMS Jum ya. Oke. Langsung aja guys. Oke, guys, saksikan video dari yang kekinian. Ya kan? Ya kan? Oke. Untuk selanjutnya hari ini kita ada di lokasi Cikunir. Kita mau meliput salah satu bengkel yang keren banget, terbaik di Indonesia. Restorasi mobil tua. Nah, restorasi mobil tua. Restorasi mobil tua lebih tepatnya restorasi mobil-mobil hardtop. Wah, itu keren kan? Jarang-jarang nih. Jadi ini memang langka banget dan kita ingin tahu nih apa sih mobil hardtop ini, terus sampai sejauh mana ya, sedetail apa tentang mobil hardtop ini, dari proses restorasinya, jenisnya, mesinnya, semua kita akan buka di sini, ya kan? Ya. Oke. Kita langsung aja untuk meliput bengkel hardtop langsung dengan narasumbernya. Oke. Oke, jumpa lagi bersama kami, Andrew dan ya. Oke, Sobat Kaners, sekarang kita udah kedatangan narasumbernya, narasumber dari bengkel hardtop ini ya. Bengkel apa namanya? Bengkel BMS. Jum BMS. Nah, di sebelah gua nih sekarang ini nih dia nih ahlinya ya kan. Nah, dengan Mas siapa, Mas? Mas Rafli. Mas Rafli. Iya. Mas Rafli nih. Nah, dia Mas Rafli nih akan nanti mengupas tentang apa sih hardtop ya, mobil hardtop tuh apa sih gitu kan. Lu Kaners juga pada penasaran kan? Sama, gue juga penasaran. Teis juga penasaran. Jadi ini sekarang kita tanya-tanya nih. Oke, Om Rafli, kita manggilnya Om ya. Om. Iya, boleh. Biasa kita kalau di komunitas tuh Om Tante. Oke. Nah, Om Rafli. Makin akrab ya. Iya. Ya kan. Oke, Om Rafli nih. Ini kan
sekarang nih kalau kita lihat ini mobil hardtop Top. itu udah semakin apa ya, Langka. langka, Iya, ya kan? betul. Terus kelangkaan itu dari tahun zaman-zaman dulu sampai sekarang itu masih didengar dengan oleh orang-orang yang memang jatuhnya kalau sekarang nih mereka kolektor dan hobi, ya. Hobi. Dan mereka nyarinya tuh mungkin agak sulit. Nah, mungkin ini ada salah satu alternatif, ya kan, di bengkel Jum BMS ini memang pusatnya restorasi khusus mobil-mobil hardtop. Nah, orang-orang itu bisa langsung ke sini sebenarnya, gitu Iya. kan. Nah, yang kita juga pemirsa Kaners nih pengen tahu, Iya. gitu ya kan, penasaran nih gitu. Tentang mobil hardtop ini nanti ya, Iya. kita akan bicara lebih panjang. Nah, sekarang gue mau nanya nih, ini bengkel Jum BMS nih udah berapa lama berdiri? Berdiri itu dari sejak tahun 2008 Om. 2008. Tadinya kita tuh di Galaxy. Oh, di Galaxy. Terus kita di Galaxy itu cuma 3 tahun. 3 tahun. Berjalan 3 Oke. tahun. Alhamdulillah nyari-nyari tempat dapatlah di sini. Di Cikunir. Di Cikunir udah berjalan 5 tahun. Oh, di Cikunir. Jadi Iya. bengkel Jum BMS ini sudah berdiri 2008 ya Om Raffi Iya. ya. Wah, ya. 8 tahun. Nah, sekarang pindah dari Galaxy sekarang di Cikunir. Cikunir. Sudah berjalan 5 tahun Kaners. Oke, jadi sejarah berdirinya bengkel kok bisa pengennya kepikiran kok restorasinya mobil hardtop gitu. Kan banyak nih sekarang di bengkel-bengkel kita nih di luar sana. Bengkelnya yang udah umum atau ada yang segmentasinya ya mobil-mobil Honda. Ya mobil-mobil umum ya Is ya. Mobil Jepang lah Ya, mobil-mobil Jepang ya, mobil umum lah ya. Dan memang orang juga pasti kalau gua mau benerin mobil gua lagi sakit-sakitan ya, lagi batuk-batuk, gua langsung ke bengkel ini. Itu maksudnya semua bengkel udah alternatifnya banyak ya Is ya. bisa. Nah, kalau ini kan hardtop nih. Nah, kan jarang ya. Jarang, kan? betul. Nah, itu gimana tuh sejarah berdirinya tuh? Kok jadi kepikiran gitu? Sejarah berdirinya itu sebenarnya ya awalnya karena hobi aja, hobi dengan mobil-mobil klasik gitu ya. Karena kan dominan kan orang kan mobil klasik itu kan dipandang wah mobil tua gitu kan, sering mogok di jalan gitu kan. Ya. Ternyata kan setelah kita pelajari semuanya ternyata kan mobil klasik itu ya asik. Ya. Jadi kita bawa di pinggir tol diliatin orang, dipotein orang betul. gitu kan. Ya gitu kalau mobil. Jadi pusat perhatian. Nah, Kita bawa mobil klasik seakan rasanya asik. iya, Wah, betul. ya. Pokoknya ya beda dengan yang lain lah. Kalau yang lain kan bengkel-bengkel yang lain kan ya banyak lah mobil umum gitu kan. Kalau kita kan nyarinya yang klasik lah gitu. Iya. Oh, jadi gitu Sobat Kaners. Jadi memang awalnya bengkel Jum BMS ini memang hobi dari nyarinya yang mobil-mobil klasik. Ya, mobil-mobil retro ya. Om. Iya, betul. Jadi memang yang jarang banget dan kejarangan kelangkaan itu yang justru orang jadi penasaran ya kan. Iya. Nah, itu kita berbicara bengkel dulu nih Om Raffi Iya, ya. betul, Nanti Bang. kita bakal explore nih mobil hardtop Top nih semua. sedetailnya sama Om Raffi nih pakarnya nih ahlinya. Nah, gua lanjut lagi nih. Sekarang nih berapa nih jumlah karyawan di sini? Jumlah karyawan itu sekarang 15 orang, Om. 15 orang. Wah, Iya. itu udah berapa lama rata-rata mereka? Itu udah ada yang 4 tahun, ada yang udah 10 tahun dari awal-awal merintis bengkel. Oh, Iya. oke. Berarti mereka itu basicnya memang harus spesialis nggak tuh? Sama Ada basic nggak tuh maksudnya? Atau dia montirnya emang dia udah bisa mekanik untuk mobil umum atau memang lebih spesifik? Kalau dari kami sih bengkel terutama yang satu las. Karena kan kalau las itu kan nggak sembarangan, Om. Iya. Kalau mobil-mobil klasik kan dia banyak nat-nat yang harus diutamain gitu loh. Kayak misalkan dek-deknya, karena kan yang diganti kan rata-rata kan dek, ya kan segala macam dek pokoknya harus diganti. Nah, ya tukang-tukangnya yang ahli juga. Dari awalnya ya emang mungkin dia udah basicnya klasiknya. Jadi ketemu kita ya cocok kalian lah gitu. Cocoknya maksudnya langsung dia paham gitu. Dia udah paham. Iya. Jadi tapi di tiap 15 karyawan itu mereka punya keahlian khusus nggak sih? Iya, Ya, tadi kan Om Rafil bilang nih ada yang las ya, ya. dia Ada yang las. kita di sini ada bagian masing-masing sih, Om. Jadi ada jobnya masing-masing. Nah, tukang las itu ada 3. Oke. Nah, terus finishing ada 4, bagian
pengecetan, bagian epoksi, terus bagian yang rock juga ada bagi-bagiannya. Oh, oke. Gitu. Jadi tiap-tiap ini apa Ya. ada bagian khusus spesialisasinya ya. Betul. Itu gua agak kurang ngerti juga, tapi Ah. mungkin sobat Kaners juga pengen tahu. Jadi Iya. tadi gua sedikit ini ya, apa namanya tadi bilang ada yang spesialis cat las apa tuh tadi namanya? Nah, las cat sama ngelas. Maksudnya ngelas body. Ngelas body. Karena kan kita kan gantinya per panel. Ah, Nanti per kita panel. unjukin di depannya. Oke, Iya. nanti sobat Kaners kalau pengen lebih penasaran lagi, nanti kita bakal kulik semua nanti Langsung. langsung Biar ke nggak proses. penasaran. Iya, biar nggak penasaran ya. Oke, kalau kira-kira ini sasarannya Sasaran konsumen. pasar untuk konsumennya tuh apa nih? Kebanyakan. Kebanyakan, pada umumnya tuh, ya apa pekerja Ya, swasta. ya ada yang pekerja swasta, ada juga yang pengusaha ya emang bener-bener dia hobi ya. Heeh. Heeh. Ada nggak sih memang ketemu orang yang memang, nah itu tadi yang hobi mobil tua, terus dia memang orangnya udah tahu banget, udah lama, tapi dia belum punya mobil, tapi Iya. dia tahu nih, ini Tahu. jadi konsumennya memang udah orang retro juga. Ya, kadang ada juga ketemu customer. Jadi dia itu mobil hardtop ini sengaja emang nggak boleh dijual, nggak boleh apa-apain. Jadi dia itu dari kecil sampai dia sukses sekarang gitu kan. Itu sejarah dari orang tuanya almarhum, turun temurun. Jadi ya kayak ini. Ini juga dari almarhum nih. Ini. Ya, Oke. tadinya ini juga barangnya lumayan lah hancur gitu kan. Nah dari ah. peninggalan orang tuanya dia tuh udah hardtopnya jangan dikemana-manain, kalau bisa dipakai diurus, bahasanya gitu. Oke. Ya udah akhirnya dia ketemu bengkel nanya ya masuklah ke sini. Masuklah ke sini ketemu ya awalnya juga kaget dia. Kok diangkat semua gitu kan bodinya, sasisnya. Nanti jadi lagi nggak semula? Ya alhamdulillah prosesnya dia tahu berjalannya, step by stepnya dia tahu langkah-langkahnya. Ya alhamdulillah jadi juga mobilnya. Wah, Gitu. ini luar biasa Kaners. Jadi itu salah satu customer yang juga kebetulan langka ya. Iya. Jadi dia udah dari kecil tuh ya. Dari kecil dia. Nah akhirnya dia bawa nih ke bengkel Betul. Jum BMS dan dibuat mobilnya jadi keren. Keren, Jadi baru lagi. Ya, nanti pemirsa Kaners bakal lihat sekeren apa mobilnya. Iya. Gitu ya kan. Nah terus Untuk spare partnya gimana? Kalau spare part sih Pasti nggak mungkin, pasti ori lah. ya iya. pasti ori. Alhamdulillah sih kita juga ada kenalan supplier di Kemayoran ataupun di Senen ada. Jadi udah kerja sama tuh. Ya? Sudah kerjasama. Karena kan pasti mungkin challenge-nya ya mungkin itu salah satu tantangan di bengkel Jum BMS ya. Iya. Masalah spare part paling Spare part. ya. Kan mesti harus nyari. Soalnya spare part itu semakin tua semakin langka. Oke, Semakin langka, harganya semakin mahal tinggi, juga. dan semakin Gitu. susah juga. Dan harus cari spare part yang memang dia spesialis juga Iya, ya mungkin spesialis. Original yang Original. Original. kalau ada mobil kayak gini. ya. Itu udah langsung partner tuh ya. Iya, langsung kerjasama langsung ya. kerjasama. Iya, karena kalau enggak susah juga Susah nanti juga untuk kita nyari nyarinya. membantu support teman-teman customer ya untuk nyari barang-barang spare part yang harus diperlukan Iya, gitu kan. harus benar-benar ori ya. Iya betul-betul. Jadi, nah terus sekarang kalau proses pengerjaannya tuh seperti apa tuh? Kalau ini mobil kayak ya sekarang udah sebagus ini nih ya kan? Iya. Ini udah keren banget nih kan? Dari awalnya Iya. tuh Kalau ini apa sih nih Om? Ini BJ40. BJ40. Iya. Nah ini mobilnya awalnya nih Wah, awalnya awalnya pasti nggak mungkin begini. nggak mungkin kayak gini. Nah itu Pokoknya proses pekerjaannya gimana tuh? proses Om? pengerjaannya kita paling lama 1 tahun. Wow. Itu paling lama. Iya. Wah, gila. 1 tahun. Kalau Makanya akhiran ya. iya. 1 tahun Makanya itu paling nungguin lama. nungguin juga ya Tapi customer tapi ada. lu ditarget nggak sih sama tim kalau misalnya Sama customer. misalnya nah itu kan tadi lu bilang paling lama satu Iya, tahun. paling mentok. Ada nggak tuh customer yang minta? "Gua Ada pengen yang minta 8 bulan, 9 bulan Nah, ada. itu langsung lu kerjain diprioritasin Iya, pasti. langsung. Tapi bayarannya Tapi pasti lebih mahal. bayarannya dong. bisa. Nah, Udah mau gitu cepet, kita juga kan nggak main langsung gitu, kita lihat dulu antriannya gitu. Oke. Wow, pakai antri. Iya. Nah, ngomong-ngomong antrian. Langka. Ah. Iya, itu bisa berapa banyak tuh?
Kalau weekdays, weekend, atau ada nggak tuh apa namanya peak season mungkin ya Kalau istilahnya kalau weekday aja biasanya cuma servis berkala aja sih. servis berkala. Kalau Ternyata misalkan servis berkala juga bisa ya loh di kayak bengkel servis Jum ganti BMS. oli gitu kan Ah, bisa. Jadi buat pemirsa Kaners nih yang punya mobil hardtop, Oh, nah itu dari juga bengkel mau servis doang, nggak usah ya nggak usah restorasi, Nggak usah restorasi. perbaikan, itu juga bisa di sini. Bisa. aja ada di Cikunir. Jadi di Cikunir di bengkel Jum Jum BMS. BMS. Jadi gitu ya Om Rafli ya. Jadi Iya. nggak perlu kesulitan ya. Iya. Kalau Kaners mau nyari-nyari servis mobil mereka yang punya Hardtop, mobil hardtop ya tuh mobil langsung di sini retro aja. lah pokoknya. Ya, mobil-mobil retro Iya. ya. Ya memang spesialisnya hardtop. Top. Tapi buat kalian yang mobil klasik, ini juga bisa ditangani sama Om Rafli. Iya. Nah, jadi jangan salah. Nah, terus itu tadi kan proses pengerjaan. Berapa lama? Itu dari ini mobil mungkin dari udah ringsek kali Udah ya ringsek, nih, Om. mobil ini ya. Ini rata-rata panelnya semua ganti semua, Om. Panel Nanti ganti kita semua. kasih tunjuk panel-panelnya. Nah, nanti kita akan bagian untuk melihat dari mungkin dari proses pengerjaan itu dari Iya. mulai masih ini kali ya. Rangka doang. Iya, Masih masih rangka gitu rangka ya. ya, nanti Itu di ada ya Om samping. Rafli Ada ya? di samping nanti. Oke, nanti kita akan lihat. Sebelum kita lihat ke sana, kita mau nanya-nanya lagi nih sama Iya, Om Rafli siap. nih di kocek-kocek lagi nih. Nah, terus kira-kira nih udah dari 2008, udah cukup lama bengkel ini ya, Iya. lumayan ya Is ya. Itu pasti ada suka dukanya dong. Ada. Maksudnya ada nggak sih lo lagi ngerjain ini tiba-tiba mungkin ya apa namanya dimarahin mungkin sama Iya. customer terlalu lama, Iya. terus mungkin kesulitannya apa di spare part, terus mungkin ada kecelakaan kecil nggak tuh kalau kayak gini tuh ada ininya nggak sih, ada keamanannya nggak sih kira-kira gitu. Terus suka dukanya kayak Ya gimana tuh? kalau sukanya ya ada juga sih. Maksudnya kalau misalkan kita lagi progres buru-buru kerja, misalkan ditargetin harus 8 bulan gitu kan. Aha. Nah orang itu kan dikosin lo kok mobilnya masih kayak gini gitu kan. Nah Ah. kita ya ada lah namanya itu pasti dimarahin ada ya kan. Oke. Kita kan iya karena kan kita juga harus ngejelasin. Oh ini loh Pak ternyata barang ini juga susah Heeh. sekarang dan bahannya pun ya harus bener-bener kalau kita nggak ada di sini paling kita hindarnya di luar. Iya. Nah, itu kalau misalnya kejadian kayak gitu, inden di luar, itu jadi itu kira-kira bisa memberikan kepastian itu nanti ke customer terus dengan proses dengan inden itu seperti apa tuh, Om Ya, Rafli? Itu berapa lama tuh kalau inden? Paling kan kita kan sesuai prosedur ya. Kita kan mesen biasanya ada surat. Heeh. Ada surat perjanjiannya kan kapan itu barangnya datang, Heeh. kapan barangnya mau kita turun ke Indonesia gitu Betul. kan. Ya paling kita sampaikan ya Nah, ya iya. buktinya itu aja. Gitu. Itu inden di luar tuh di mana tuh? Kalau boleh tahu. Paling ada rekanan juga di Singapura Oh, sama di Malaysia. Singapura. Gitu. Oh, berarti kalau di Singapura itu ternyata ada juga spare parts mobil ini. Ada paling kayak speedometer yang dari luar. Itu kayak, pun juga mungkin nggak semua part ya. nggak semua part. Ada di luar ya. Ada di luar. Beberapa aja. Nah, itu ada alternatif nggak tuh Om Rafli? Kalau misalnya nggak ada yang dicari di partner yang Paling di nggak luar, ada yang itu paling jadi butuh mungkin estimasi waktunya jadi estimasi lebih lama lebih ya. mundur Karena lagi, lebih mundur lama lagi, iya. Nah, itu kira-kira kalau customer yang ya mungkin yang strict atau gimana, itu dia sebenarnya apa namanya dia ini nggak sih ngerti nggak sih kalau urusan kayak gini, maksudnya gue udah punya mobil ini, resikonya ya kalau udah kayak gini kan pasti Ya, apa ya Pasti ngerti. partnya pasti ngerti. Harusnya Harus bengkelnya ngerti. susah dicari. partnya Iya. susah gitu ya kan, Harusnya terus bisa mau dicari. nyari di luar juga memang resikonya ya Iya. kayak gini tadi nih Iya. Kaners. Jadi kayak partnya di Singapura ya susah nih misalnya Susah. nggak ada gitu ya kan, jadi butuh waktu untuk lebih lama lagi gitu Iya, ya karena harus mencari. Nah jadi memang begitu Kaners, kalau kalian yang punya mobil hardtop itu konsekuensi dan risikonya ada Ada. dan banyak. Nah, dan Banyak. itu lo harus udah paham. Jadi kalau memang ternyata mobil lo hardtop lo itu ternyata ada kendala, terus salah satu partnya nggak ada, itu lo harus paham, ngerti. Iya. Nah, memang itu nanti akan disesuaikan ya kan dari Iya, manajemen bengkel, Jum BMS. Iya. Jadi mungkin kira-kira seperti itu. Iya. Nah, terus itu ada suka-sukanya nggak? Itu kan duka-dukanya. Iya. Suka-sukanya apa nih? Lo pasti punya kepuasan dong mobil hardtop, gila kan? Iya. Ibarat kata mobil hardtop tuh mobil yang dipakai instansi zaman dulu, pemerintah, Nah, pejabat. betul. Bahkan dipakai sama Cakrabirawa lo katanya, ya kan? Iya, betul. Nah, itu Ya suka sukanya apa dukanya ya kita lebih suka misalkan mobil udah selesai kan. Heeh. Oh Mas,
saya sangat puas dengan restorasinya gitu Wah, kan. bengkel Jum BMS. Ya, dan oh Mas, boleh dong kalau ada acara diikutin peserta kontes gitu. Wah. Iya. Itu entar dulu. Ngomong-ngomong kontes, ini mobil hardtop sebenarnya bisa dimodifikasi kayak mobil umum nggak sih? Modifikator lain itu Iya. mobil Karena kalau modifikasi. kita modifikasinya itu kita hanya nyaran cuma orisinal aja sih. Original ya. Ya kalau memang pun ada yang Ada yang mau di custom, ada juga Oh, ada tergantung ya, kan tergantung sesuai customer kebutuhan ya? ya. Oh. Kan dia kan customer, Pak ini mau dibikin orisinil atau mau custom. Kalau orisinil kita saranin oh yang orisinil aja Pak. Paling mau orisinil versi luar gitu kan. Versi luar tuh kayak bannya, Heeh. terus joknya single-single. Kalau di luar kan Oke. Amerika kan joknya single-single Ya. satu-satu. Oke. Pindahin. Ya setirnya bisa kiri, Sekiri. bisa kanan. Ya, gitu. berarti batasan modifikasi untuk Luas. Ya, kalau kita batasannya sih hanya orisinil aja lah pokoknya. orisinil Pokoknya pemirsa. apa maunya yang punya mobil Ya, ngikutin. kita bisa ngikutin. Ya, jadi Bengkel seperti ini itu bisa Kaners. Jadi untuk mobil hardtop ini memang kalau lu mau modifikasi, nggak seperti lu pengen modifikasi mobil-mobil pada umumnya. umum ya. Iya. Jangan, Beda. justru itu jadi makin Beda-beda. menurunkan nilai ya Om Iya, Rafli ya. betul. Justru yang dilihat adalah tetap dengan menjaga keorisinalan. Orisinal. Jadi ya paling nanti kalau kalian mau tanya-tanya langsung ke bengkel Jum BMS. Kalau mau modifikasi jangan asal-asalan, langsung tanya mau Om Rafli. Karena lu harus terarah mau modifikasi mobil hardtop lu biar keren, Iya. biar orisinalnya juga masih dapet ya nggak Is Iya. ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu Kaners. Nah, terus kira-kira ada nih kalau kita lihat dengan segitu banyak mobil hardtop yang diminati beberapa kalangan, Ya, itu kira-kira ada komunitasnya nggak sih? ada Oh, kalau komunitasnya. maksudnya di bengkel ini, Kalau di bengkel ini paling kalau untuk customernya gitu dia ada nggak sih ini? dia Pokoknya ada komunitasnya masing-masing dia Oh, ada ya? kadang-kadang. itu komunitasnya apa tuh? Komunitas Ya, ada TLCI Jaya Raya, ada ya pokoknya macam-macam macam-macam lah. ya. Oh, ternyata juga banyak komunitasnya. Jadi buat kalian yang buat pengen cari tahu informasi terus ada wadahnya bisa langsung tanyain ke bengkel Jum Jum BMS. BMS. Nanti tanya-tanya sama Om Rafli Iya. gitu. Nah, terus kira-kira harapan kedepannya apa nih buat bengkel Jum BMS nih? Sekarang kan bengkel Jum BMS itu udah berdiri dari 2008. Ya, seiring dengan berkembangnya mobil hardtop sekarang, pasti ada harapan-harapan dong ya Iya. buat bengkel Jum BMS nih. Kira-kira apa nih Om Rafli? Ya harapannya sih semoga bengkel makin maju lagi Oke. ke depannya. Makin rame ya. Makin rame. Tentunya pokoknya buat kalian yang punya mobil hardtop Klasik. khususnya, terus mobil klasik, ramein dan boleh langsung ke sini bawa aja karena ini bengkel salah satu bengkel terbaik di Indonesia. Iya. Ada di Cikunir. Ya. Kalau yang di luar Cikunir lu tinggal lewat tol, Tol. ya kan? Keluar tol. Keluar tol 5 menit Ah, langsung keluar nyampe tol. gitu. Keluar tol Jati Asi ya. Betul, Jati Asi keluar bisa. tol Tadi Jati gua Asi, keluar tol Jati Asi ke sini 5 menit doang. udah sampai. Iya. Jadi buat kalian Kaners yang punya mobil klasik, retro, semua detail itu ada di Om Rafli, megang semua arahannya pokoknya sesuai arahan Om Rafli lah gitu. Nah, sekarang kita mau mengeksplor nih. Kan tadi kita udah sempat bilang ya, Iya. kita mau muter-muterin nih. Bengkel. Kaners pengen tahu kan, mobil hardtop itu tipe-tipenya apa aja? Ya. Penasaran kan? Terus dari restorasinya dari mulai masih rangka sampai jadi kayak begini nih. Iya. Oh, lihat nih. Keren kan? Mantap. Kan? Ya kan? Ya Sama kan. nanti budgetnya berapa sih kalau mau punya mobil Nah, kayak gini, ya? penasaran. Gua juga penasaran. Budgetnya gelap ini. Waduh, budgetnya gelap. Angin pakai lampu. Nah, jadi kalau gitu kita nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung lihat prosesnya. Kita akan lihat prosesnya gimana. Mengeksplor lebih jauh bengkel Jum BMS, salah satu bengkel terbaik di Indonesia yang ada di Cikunir. Iya. Wah, oke Kaners. Kita langsung lanjut. Oke, Is. Oke. Gua mau minum di belakang. Rokok gua. Oke, Kaners. Kita balik lagi. Kita balik Balik lagi lagi. dan Kita muterin bengkel. betul. Kita mulai dari mana dulu nih Om? Dari sini dulu Kak. Ini bagian apa? Kelas.
bagian las. Oke, ini kita mau ke bagian lasnya dulu nih, Las. Kaners. Wah, ini keren banget nih. Nah, Om Rafli, ini gue lihat ada ini nih. Ini masih rangka banget nih ya. Iya, rangka banget. Nah, ini masih rangka banget nih, Kaners. Nah, bisa dijelasin nih Om Rafli. Prosesnya seperti apa nih? Pertama. Ya, prosesnya pertama kita rakit dulu semua. Kan ketahuan nih mana yang rusak kayak gini nih. Ini kan harus diganti nih. Oke. Iya. Nah, Tapi kalau body masih ya? bodi masih Oh, body tuh. masih. Cuma kan pas kita rakit kan ada yang bolong-bolong, ada udah bentuknya nggak karuan, ada yang miring sana miring sini Ini gitu kan. benar-benar awalnya dari kayak gini dulu ya? Iya, awalnya kayak gini dulu. Luar biasa. Ini cukup memberikan effort lebih banget Lebih. ya. Karena ini awalnya aja dari kayak begini nih. Lihat nih, Kaners. Hanya Oh. lama 1 tahun prosesnya. Kalau yang seperti ini, kalau ya tadi kan Om Rafli bilang setahun ya, Pak. Ini memang bisa sampai setahun sampai kelar. Bisa. Wah, paling cepat bisa juga 8 bulan. Bisa. Sesuai kebutuhan Sesuai Kaners. kebutuhan. Karena kita juga ngeliat dari bahannya juga Om. Kalau misalkan bahannya parah banget itu, ya kita kejar 8 bulan nggak kekejar. Karena banyak part yang harus diganti, Oke. yang harus dibikin lagi semua gitu. Oh, jadi memang apa namanya harus dilihat dulu ya. Iya, lihat kondisi. Lihat kondisinya bahan. dulu, bahannya seperti apa. Nah, nanti proses pengerjaan akan tahu nih sejauh mana nih nanti kira-kira butuh waktu berapa lama ya Om Rafli ya. Iya. Nah, ini kan udah setelah las nanti proses selanjutnya apa nih? Setelah las, ya paling kayak ngebentuk, kita ada ngebentuk yang dibikin deck. Ini buat lantai, Om. Apa nih? Deck lantai belakang. Nah, ini kita Oh. punya cetakannya. Oh, gitu. Nih. Ini cetakan belakang. Cetakan belakang. Nah, ini yang depannya udah jadi nih. Misi. Iya. Oh, ini yang udah jadi nih, Iya, Kaners. nih. Wah, ini nih. 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 Tuh udah jadi decknya. Udah jadi tuh. Decknya ya. Iya. Yang di belakang. Lantai yang di depan. Lantai. Oh, yang lantai. Iya. Lantai depan. Harus teliti juga ya. Iya, kan kayak gini-gini kan nih, bodinya kan ada yang ke sana. Nah, ini bolong-bolong kayak gini, ada yang miring. Nah, ini tulangan tengahnya. Ini Nanti kalau yang bolong begini nanti dia bakal bisa rapat lagi nih ya. bisa, nanti Ini diganti keropos lagi. nih. Keropos diganti Ini lagi. memang udah faktor dari Usia, Usia. usia mobilnya. Gitu. Wah, keren Kaners. Ini bisa jadi mulus nanti loh kalau mau kita lihat nih. Ini masih di dalam keadaan koropos begini loh. Iya, propos. Lihat kondisinya masih kayak begini di awal. Jadi masih proses yang selanjutnya tadi setelah Om Rafli bilang dilas, terus ini ngelas deck lantai. Ini yang lagi dikerjain sama Mas siapa? Mas Dadang. Mas Dadang. Wah. Tuh. After ini kita Ke Oh, yang sudah ini aja, yang sudah cat. Yang udah cat ya? Iya. Nah, ini juga nih. Ini kalau ini Om Rafli ini apa nih? Kalau Sama ini emang lagi proses pembersihan sasis. oh, ini lagi Iya. proses pembersihan sasis Proses. kan, Nars? Dia Catnya dirontokin, Om. oh, catnya dirontokin. Iya, Ini kan- kalau dia pembersihan ini memang kebutuhan dari customernya emang langsung. Iya kan, karena kita restorasi, jadi semuanya yang ada cat lamanya kita kelupas semua. Oh, dibuka ya. dibangun dari Dia awal ya. dari nol lagi. Dari nol lagi. Tapi tetap orisinil ya. Orisinil. Kalau apa namanya dibuka semua itu dipisah dari ininya Gardan. dong? Iya, dipisah dari bodinya. Nah, ini bodinya sudah. Oke, pemirsa, Kaners kita lihat untuk yang bodinya. Ini tadi kan sasisnya doang tuh. Nah, ini dipisah dari bodinya. Kita lihat nih. Kita proses painting. Proses painting. Wah, ini udah rapi nih, Om Rafli. Udah. Ini baru epoksi, Om. Apa? Epoksi. Oh, Nah, ini yang tadi, sasis yang tadi ini bodinya. Ini kita bodinya, kita balik-balik kayak gini cara pekerjaannya. ini proses painting ya? Ya, nah ini warna merah. Wah, keren banget nih. Oh. Merahnya merah. Kemarin nyontoh Mazda. Oh, red. Yo,
Merah Mazda. Ini dia catnya bisa dijelasin nggak nih Om Rafli Iya. detail untuk ininya nih? Nah, kalau Cat ini yang pakai. kalau catnya ini kita pakai bahannya 2 komponen. Oke. Iya. Kenapa tuh dia 2 komponen tuh? Karena kalau hardtop zaman dulu itu, mobil zaman dulu itu dia catnya emang 2 komponen. Jarang yang pakai pernis. Oh. Karena daya kuatnya lebih kuat 2 komponen ketimbang pernis. Itu mungkin salah satu strategi kualitas dari bengkel Jum BMS ya. Iya, betul. Nah, Wah, yang itu bawahnya bisa. juga dia dipintain plingkut. Oke. Namanya kayak aspal gitu. Jadi dia buat peredam juga biar nggak berisik. Oh, Dia pakai pelingkut dia. pelikut. Iya, namanya itu speed yang pelingkut yang peredam. Peredam. Wah, jadi Iya. gitu kan Ners. Ini untuk di bengkel Jum BMS nih dia pakai catnya dengan 2 komponen. Ya. Tanpa pernis. Gue sebenarnya jujur gue kurang paham, makanya gue juga pengen tahu nih kan Ners, sama buat kalian. Ini gue juga buta banget kalau mobil-mobil kayak begini. Biar kita tahu nih seperti ini nih buat teman-teman yang punya mobil ya mobil klasik hardtop ya khususnya, nanti bisa dibawa ke sini sama Om Rafli ditangani langsung. Ini rapi, lihat tuh modelnya udah gini nih. Pokoknya dari mobil masuk Om Raffi bisa baca. Sama pokoknya dari mobil yang tadi kita lihat kan ini masih yang kayak rongsokan gitu ya kan. Iya. Udah jadi kayak Nah, nanti prosesnya ini dibalik lagi, ngecat yang dalamnya. Ini kan kita cat dulu nih, nanti warnanya sama warna bodi warna merah. Ya. Nah, kita balik lagi. Ini dia warna bawaannya emang ini ya? Ya, merah. Dia permintaan dia warna merah. Emang dia permintaannya warna merah. Iya, betul. Berarti semua mobil yang masuk ke sini pasti kita copot bodinya ya? Iya, kita angkat. Diangkat dulu. Jadi Pretelin semua. Dia kan sistemnya semua kayak kita ngerakit Tamiya. Jadi spakbornya misah. Oke. Terus kap mesinnya misah, spakbor depan atasnya pipinya misah juga gitu. Nah, jadi Wah, luar biasa. tidak juga yang banget cat effortnya. pintu per panel per Oke, panel. kita langsung ke dari proses painting. Ini painting terus lanjut kemana nih Om Rafli? Nih. Nah, ini udah jadi nih. Ini belum, masih dasar. Ini masih, oh iya masih Ya, ini dasar baru mau. baru mau masuk di cat ya. Iya. Ini kita kayak pintunya. Pintunya terpisah per panel kan. Oh, Nah, ini pintunya. pinggangnya yang tadi buat kaca samping. Ini pintu belakang. Ini lagi dikeringin apa dijemur? Ya, dijemur. Kayak jemur baju. Karena kalau hardener kan bener panas sinar matahari. Iya, iya. Kalau yang di belakang nih sama nih, apa kondisinya lagi mau proses itu juga? Proses antrian Antrian ya. cat. Kalau hari ini ada berapa customer nih yang lagi waiting list apa namanya finishing? Ada Ini yang 3. masuk. Yang masuk 3. Iya, 3. Kalau yang udah finishing ada? Finishing ada. Yang Oke, belakang tadi yang merah. nanti kita lihat yang udah finishingnya Kaners. Ya Allah, ini yang masuk 3 banyak loh. Makanya di bengkel Jum BMS, Om Rafli, wah, langsung loh. Itu guling dijemur dia. Nah ini apa nih nih? Damkar. Om Rafli. Pemadam. Wah, ini Pemadam mobil kebakaran. Iya. Ini bodinya yang mana? Ini samping. Iya. Oh, ini bodinya. Iya. Ini dia lagi diapain nih kalau yang ini? Ini lagi proses restorasi sasisnya. Oh, restoran. Jadi sasisnya dibikin kayak baru, Om. Itu permintaan Permintaan customernya. Dia nggak, tapi dia baru mintanya nggak aneh-aneh. Enggak. Maksudnya cuman pokoknya ini itu dicat lagi kan pasti ya? Iya. Nanti. Kalau ini enggak, Om. Udah dia Oh, dia opsinya. nggak minta dicat. Enggak, ya? dia mintanya cuma opsinya. hanya di Iya. dalam mesin Dia ya. hanya perbarui mesin sama sasis. Gitu. Kalau ini mungkin waktunya berapa lama nih Om Rafli? Kalau ini sekitar ya ini bisa 3 bulanan lah. 3 bulanan kan. Kalau sasisnya aja. Bayang kalau mobil kita cuma 1. Wah. Pasti Kita. pasti mobilnya lebih dari 1. Mana? Ini kita kemana Om Rafli? Sini? Sini boleh merah. Sini, oke. Nah,
Nah, Oke, ini udah rapi nih, keren ya. Iya. Ini tipe FJ Cargo. Tipe FJ Cargo. Nah ini nih, gua juga pemirsa Caners biar tahu. Ini mobil-mobil Land Cruiser Toyota ini sebenarnya Land Cruiser Toyota. Gue juga perlu harus tahu dan pemirsa Caners juga harus tahu. Gue sering bilangnya hardtop soalnya. Tapi mungkin Om Rafli lebih paham. Mungkin kadang-kadang kita juga nyebutnya mungkin ada salah gitu ya Is ya. Maksudnya kalau ini kan taunya orang awam pun ngelihat oh Land Cruiser Toyota, Yeah. Land Cruiser TLC lama. Ya kan tahunnya ini tahun berapa nih Om? Tahun 62. Tahun 62. Nah, ini tapi disebutnya kenapa disebutnya? Tadi gue bilangnya hardtop soalnya. Nah, itu kenapa tuh, Om? Ada nanti mungkin kita akan jelasin lagi jadi lebih jauh lagi nih. Hardtop itu ada masing-masing tipenya juga. Ada tipe yang soft top, ada yang hardtop biasa, ada Oke. yang long gitu. Jadi, nah kayak tadi gue sebutnya karena yang orang sering denger kan hardtop ya kan? Iya. Nah, ternyata ada namanya soft top. Iya. Berarti gue tadi salah apa enggak ya Om Rafli? Sorry nih. Gue nyebutnya karena kita taunya hardtop ya. Nah, apa tuh bedanya tuh? Kalau soft top itu dia kanvas Oh, tipenya. kanvas. Nanti Iya. kita bisa lihat ya. Bisa. Ada ya mobilnya yang Oh, ini hardtop. Ini hardtop. Nah, Iya. ini pemirsa biar tahu nih. Jadi ada hardtop, ada softtop. Ini yang hardtop. Hardtop ini jenis apa nih? Tadi ya Om FJ Rafli. Cargo. FJ Cargo. Langka juga Ini dia. langka nih. Dia pintu belakangnya dia ngelipat, Om. Maaf, jarang ada kan yang bukanya modelnya ngelipet kayak ya. gini. Oh, Jadi kalau mau masuk harus narik bannya dulu. iya, harus buka ban serep tetap semua. Oh gitu. Ini buka pintu. Ini originalnya dari Dan maksudnya dari apa? Produknya dari mana nih? Dia dari Jepang. oh dari Jepang. Nah, ini tadi yang aku bilang nih. Ini Deck. yang tadi Ya, Om Rafli yang tadi bilang. kita review yang di depan, ini oke. decknya jadi ini kayak udah gini. jadinya kayak gini nih Caners. Wah, keren banget kan. Nggak kelihatan kayak tadi ya. Iya, nggak kelihatan jauh. Ini kalau joknya pakai apa nih? Bahannya kita pakai bahan kulit biasa, Om. Oh, kulit biasa. Cuma warnanya aja. Biasanya kalau permintaan customer itu mereka nggak anak yang terlalu berlebihan kali ya Enggak jok. sih. Dia kan Dia kan juga sesuaiin sama orisinil. tipe mobilnya juga Tipe mobil orisinil. ya. Tuh. Wah, keren nih. Kalau yang lain kan buka pintu kan kupu-kupu, Mm-mm. nyamping. Kalau dia di atas. Ini Toyota TLC Hardtop FJ Cargo ya. Iya. Oke. Tuh, Caners biar tahu. Jadi kalian taunya kan ini mobil Toyota Land Cruiser. Tapi ada spesifik lagi subtype-nya lagi nih, hardtop. Tapi hardtop apa nih? Hardtop FJ Cargo. Ini dia. Keren. Ya. Oke, Om Rafli. Ya. Nah, ini sekarang kita nge-review ini nih, Mesin. Caners. 1F. Mesinnya apa nih kalau yang ini? Ini FJ Cargo tapi yang FJ 1F. Cargo, FJ Cargo yang 1F. Ini mungkin bisa dijelasin nggak nih Om Rafli? Apa aja sih nih? Mesinnya aja beda ya. Beda. Iya, mesinnya aja udah beda nih. Oh, ini kelebihannya apa nih Om Rafli? Untuk mesinnya. Apa? Ini standar ya? Ini masih standar. Itu apa ya? Filter udara itu. Ini filter udaranya. Ini Selang radiator. selang atas. radiator. Jadi bedain tahun doang. Dari tahun sekian Heeh. di 1F, naik tahun mudahan lagi 2F. 2F. Oh, oke. begitu juga sama dieselnya juga. Ntar yang Australia juga beda mesinnya. 1B, Kalau- 3B, 2B. 2B, 2B, 3B. 3B. Ini mesinnya juga di apa namanya ini mesinnya? Rekondisi lagi sama. Direkondisi lagi ya. Sama Wah, ini baut-bautnya juga kita luar plating ulang. biasa ya. Kok Keren. bisa bautnya Keren bening banget. lagi mas? Caranya gimana? Iya. Bautnya bening lagi kita plating ulang. Oh, oke. Plating ulang itu Iya, ini kan bening Persing. ini semuanya. dipersing ya. Ini jadi kayak baru lagi Om Rafli Iya, ya. kayak baru lagi. Wah. Namanya dipersing nih kan cantelan ininya nih. Baru kan? Padahal itu ori dari lahir. Ini ori semua Ori nih bawahnya. Caners.
luar biasa ya tuh sampai udah Terus bening ini lagi. kita vapor lagi, vapor blasting lagi. Vapor blasting namanya. Jadi udah kayak terlihat baru lah ya. Iya. Bukan barang baru. Barang lama. Barang lama dibikin baru. Barang lama dibikin baru. Restorasi. Restorasinya jadi Nah kalau yang setif Luar dia biasa. baling-balingnya dia besi. mana baling-baling ini ya. Oh, Baling kipasnya. Tapi dia nggak engkol ya mas ya? Nggak engkol ya? Enggak, Nah kalau yang engkol, engkol. mesinnya bisa dihidupin pakai engkol. Mesin mobil gua masih bisa engkol. Tuh. nah, Sama ini- dia bedanya di sini tadi buat Bedanya apa vakum. Karena kan dia persnelangnya kan Heeh. di tangan. Oke. Nah, dia jalurnya sini. Oh. Tuh. Ke setik bawah. Heeh, heeh. Makanya dia kalau yang lain kan satu ininya, selongsong buat setir doang. Ini bisa dihidupin nggak? Ini nggak ada akinya, bisa sih. Ya bunyinya gitu deh. Jadi gini nih Kanars Sini. nih. Mesinnya. Di luar. Sama tangkinya dari bawah. Tankinya dari Tangkinya di bawah di jok. bawah juga, di bawah jok. Kayaknya emang pada umumnya di bawah jok. Kalau tahun tua emang di bawah jok. Tahun Kalau tahun muda tahun 80 ke bawah itu di bawah. Di bawah body. Oh 80 ke bawah. Nah, Jadi- 80 ke atas di atas body lagi. Jadi Nah, bener-bener 78, detail 79. banget ya. Di atas. Maksudnya di atas, Di bawah jok. di atas 80. Nah, Jadi bener-bener detail banget loh ini ya. Ada kipas anginnya nih mas. Kalau AC-nya zaman dulu nggak ada nih. Oke. Oh ya emang mobil ini Oh, bukan angin. Ini Bisa kebuka itu buat Iya. nganginin. Oh, bener-bener. Nganginin Iya, kaki. mobil ini Iya, belum iya. ada AC. Ada AC. Kalau misalnya dia mau dimodif, dia mau pakai AC bisa gak? Bisa. tuh lihat Kaners, ini mobil direstorasi ya. Mobil lama direstorasi jadi baru. Jadi keren kayak gini lihat. Ini jadi kelihatan baru tuh. Kalau angin butuh kaki di angin, Luar biasa keren. Oh, ini nanti tempat akinya di sini ya? Iya, tempat dudukan aki di sini. Ini buat kabelnya. Yang pasang. kapasitas. Wih, ini mahal nih. Udah. Kalau mobil zaman sekarang kan kita udah padat banget ya. Iya. Ini masih ada Ya, ini space. ini mah mesin V12 juga masuk. V12. Enggak lah. Masuk lah. Masuk lah. Kalau udah pedes ini harus potong juga. Kan mesinnya udah beda berarti. Ya, radiatornya. Tadi beda. V8 aja segini gedenya. Oke, Kaners. Jadi ini untuk kita review. review mesinnya dari mobil, salah satu mobil Toyota Land Cruiser hardtop. Ya, ini kurang lebih dibuat seperti ini, mewah. Jadi kelihatan mewah dari yang lama jadi seperti baru seperti ini. Keren banget, bengkel Jum BMS terbaik. Wah. Ya udah bener ya. Ori. Koilnya. Masih koil sama. Semua masih original. Cuma diperbaiki aja. Betul. Oke, kita lanjut. Ya, udah selesai. Oke. Ini prosesnya berapa lama mobil ini? Ini Dari awal pengerjaan? ini udah ada 2 tahun. 2 tahun? Iya, karena Datang ke sini bentuknya kayak tadi. ya kayak tadi. Ini karena bahannya yang susah lah, spare partnya. Tapi emang pas datang pun dia warnanya merah. Enggak, warnanya hijau. Pas datang. Jadi ini dirubah warna, ganti warna. Kita rubah warna. Iya. Dia minta rubah warna dia. Ini dalamnya nih ya, Om Rafli. Iya. Interior juga dia rubah. Interior dia orisinil sih, orisinil. Oh, di sini emang warnanya. Warnanya aja yang dirubah. Oh, dia request warna. Jadi tadinya hijau ke merah. Oh. Oke. Nah, Gue boleh naik dong? boleh. Ada lagi nih yang lucu, Om. Dia persnelangnya di sini. Wih. Kan kalau yang lain kan di tengah. Heeh. Nah, dia persnelangnya disetir. Oh gitu. Nah, Ini kalau gue mau nyetir pindah juga bisa, langsung tinggal geser bisa. doang. Is, coba lu Is. Kita kan kalau mau ngelihat, nah itu ada itunya. Ada manualnya tuh. Oke. Nah, yang R-nya ke sana. Oh, ya ini kan? ada Nah, penjelasannya. Ada penjelasannya. Tapi gue, sorry, gue kagok banget mobil kayak gini. Iya. Oh, keren sih. Cuman Keren. emang harus terbiasa kali ya. Iya. Mobil kayak gini kita biasanya begini kan. Iya, ini disetir. Iya, Kalau diseret Matic, gitu. iya, Matic juga biasanya juga di sini. Iya. Ah, ini mobil kayak gini nih. Kita ribet kalau mau main handphone kan. Injek kopling. Benar-benar. Tuas. Ini mobil zaman dulu nggak ada jarak. Nggak ada. Nggak ada. Ini nggak ada ini geser-geser ya. Nggak bisa, Om. Oh, nggak bisa. Ini yang kayak gini. Ini yang belum seat belt. Seat beltnya lagi pesen. Nah, ini kalau yang badannya besar nggak masuk dong Nggak masuk. setirnya.
Paling kita kalahin ya joknya. Dia ada. Kita ganti. Oh iya. Yang elektrik kan yang Berarti bisa. harus orang tertentu yang buat naik mobil ini. Iya. Menyesuaikan dengan badan ya. Iya, dia milih-milih Untungnya tempat badan ya. gua berdua masih bisa. Masih naik. muat lah kalau badan-badan Berarti kita gua masih mah. aman ya. Oke, keren banget nih Kaners. Nih dalamnya kayak gini nih, masih orisinil banget nih Kaners. Gue jujur, gue memang buta banget untuk ngelihatnya aja nih apa yang harus dilakukan nih kalau ya kayak gini buat orang pemula nih yang baru main hardtop mobil-mobil kayak gini gimana nih Om Rafli? Buat maksudnya buat mau belajar dulu dia nggak bisa langsung ini Ya. dong, kan harus basic dulu ya. Basic dulu. Diajarin lah. dulu, Diajarin ya kan? Dulu. Ya minimal Ini- kita arahin dulu lah. Oh, gitu. Jadi ya memang sebenarnya ternyata zaman dulu itu kalau dipikir-pikir mungkin kalau kita yang ngelihat sulit mungkin, tapi zaman dulu mudah ya. Udah. Kalau kita ngelihat udah biasanya udah nemunya yang biasa di sini. Udah matic manual, semua. Matic. Nyari praktisnya aja dah. Heeh. Wah, oke Kaners, kita langsung lanjut lagi nih Om Rafli. Lanjut. Balik ke mobil yang lain. Iya, kita lihat lagi, bedah lagi nih mobil yang Kita lain. bahas yang soft top ya. Oke, ini hardtop, ini Kaners, ini hardtop, dan kita bahas yang soft top. Wah. Nah, ini tadi yang saya bilang soft top. Oke. Ini soft top nih. Iya. Nah, Oh, ini bedanya soft top sama hardtop di mananya nih? Di sini ya. iya. Ada di sini ya, Om. Bedanya di kanvas, Om. Oh, di Kanvas, kanvas. Ini modelnya Ini kanvas. Top. Iya. Dia kalau gerak tinggal Tahunnya dibuka. namanya hardtop semua ya. Iya, kayak gue tadi. Nah, dan modelnya bisa digulung gitu kan. Oh, kayak camping. Iya. Jadi memang cocoknya untuk Tuh. mobil-mobil camping. Dia begini sistemnya. Ini dia nggak mau pasang kaca lagi, nggak? Emang dia Enggak, model emang kayak gini kalau soft top. Oh, emang Ini dia. posisi kena angin aman ya? Aman. Ini mobil. Kena hujan juga Ini aman. kayak di zaman-zaman di film-film nih, Ya. film-film Jumanji. Wah. Dia berisik gak sih kalau misalnya di jalan maksudnya Berisik, angin? Kak. Ger-ger Berisik gitu, kan? iya. Karena kan dia bahan kena angin. Ini apa bisa menghabiskan berapa banyak nih? Kalau yang butuh, ini mau mobil soft top ini ya. Ini soft topnya soft top apa nih? Ada jenisnya lagi? Udah soft top aja sih. Soft Tapi top dari aja. awal dia masuk emang dia udah soft top. Udah kanvas modelnya. Kan? Ininya berarti ganti baru juga. Iya, ininya kita pesen. Nah ini Om, kira-kira habis berapa nih kalau yang kayak begini nih Om? Yang Habis. soft top, hard top. Nah, bisa sekitar 300. Itu Wow. dari awal. Dari awal. Dari awal dia naruh Iya, dari mobil. awal dia Ini naruh mobil-mobil baru kalian nih. Iya, Harganya. bisa 300 ya, bisa lebih lah. Kurang lebih segitu. Jadi Kaners mau beli yang mana nih? Mau mobil baru? Apa kok buat kalian pecinta hobi mobil lama mungkin udah nggak masa bodoh dengan harga segitu, gue mendingan beli mobil ini. Iya. Gue udah seneng ya kan. Iya. Tapi mereka ini ya, maksudnya itu udah suatu kepuasan Puasan. Iya, kepuasan buat tersendiri dia. Kaners yang hobi mobil-mobil Toyota Land Cruiser hardtop softtop ya. Iya. Wah ini nih keren. Ini warnanya bawahnya asli, Asli. Ini Ini udah rusty, hijau. rusty green namanya. plastik green. Rusty green, Gue jarang juga ngeliat warna ini. Iya. hijau. Tahun berapa? Ini 76. Ini tahun 76. Iya. Belum. Iya. Ini kayak peleknya gitu nih. Pakainya apa nih? Ini pakai Bridgestone masih dia. Pakai Peleknya Bridgestone masih ya? yang Apaan? Cobra. Oh. Oke. Setel. Setel nih. Enggak, dia udah ada sih, peleknya udah orsinil. Nanti Oke. belum diganti aja nih. Peleknya udah orsinil. Jadi mungkin bisa. Oh ini Nah. apa nih yang digantung-gantung nih Om Rafli? Nah, ini grill, namanya ini grill. Oh ya, grill ya. Kacamata depannya. Iya, buat Kacamata lampu. depannya ya. Ini dia rencana mau ganti velg yang ini standarnya. Oh, Ya, ini baru belum dipasang ini karena dia nunggu baru bahan. baru selesai ya. Iya, lagi Yang udah finishing. masuk di sini ini mobilnya udah selesai. Udah finishing, Udah finishing, finishing ya. ya. Udah siap pakai ya. Siap nih ya? pakai. Dia bisa dijelasin nggak sih detail-detail ininya Om Rafli, kayak apa mungkin apa namanya shock breakernya atau Iya. Dia shock Udah breakernya diganti semua masih standar Om pakainya.
masih standar Iya, bawaan dari kalau ini bawaan mobil. ini kalau ini kurang lebih sama ya. Ya, ini masih berantakan soalnya masih finishingnya masih ngacak. Oh, keren ya. Ini habis sekitar mengeluarkan cross check dana sebesar 300 jutaan. Iya. Tapi terbaik memang bengkel Jum BMS. Padahal Rapi loh. si Om Rafli belum lahir mobil ini udah ada ya. Udah. Tapi dia paham loh. Iya. Luar biasa ya. Ini lampunya juga masih standar ya. Ya, standar Om. Itu ganti baru ya. Ini yang tadi yang saya bilang kacamata. Nah, Ah. kalau tahun 76 dia kacamatanya kayak gini. Oh, tahun 76 kayak gini. Ya, kalau tahun yang 80 dia kayak gini tadi yang di Oke. review yang di belakang. Nah, kalau yang ini Dia berarti bedakan dia ada modelnya. modifikasi ya. Iya. Dia agak kotak, Ini nah masih dia bulat. agak bulat sininya. Itu memang dia minta dirubah dari customer ya. Iya, lampunya Ini dia lampunya pakai dimodif ya. modif G apa? Rubicon ya? Oh, ini lampunya ini. JL. Oh. Keren ya. Ini juga sama finishing juga Ya, ya. ini finishing. Tapi dia di modelnya kalau ini hardtop juga nih. Ini hardtop. FJ Cargo Ini juga. BJ. Ini Oh, BJ 40. Kalau BJ itu diesel, Om. Oh. Mesinnya Yang diesel. tadi, Kalau yang oke. tadi FJ itu bensin. Toyota Land Cruiser hardtop BJ apa tadi? BJ 40. BJ 40 ya. Susah ya. ngapalinnya. Wah, lu harus paham nih Kaners. Jadi kalau mau main mobil-mobil gini, biar harus tahu lu ngobrol dulu deh sama Om Rafli. Biar punya duit nggak langsung dibuang gitu ya, harus disesuai arahan dulu. Jadi biar apa namanya goalsnya jelas nih. Iya. Nanti hasilnya jadi begini nih Kaners. Ya. Nah, tadi bilang BJ 40 ya kan Ah. sebutnya. Ini juga lagi finishing, Om. Lagi Finishing finishing. tapi ini lagi tunggu pasang plafon. Oke. Nah, kalau ini dia versi Australia, Om. Oh, ini versi Australia. Iya. Ini bukannya gimana? Nih, ini ya. Tuas Oh, ini. alah, ya bukannya kan? begitu. Set. Nah. Terus nah ini tadi tuasnya. Gila, ini. gua kalah sama mobil dulu, gaptek. Oh. Nah, tadi yang aku bilang joknya yang single tuh ini. Oh, ini yang single. Satu-satu. Bisa. Nah. Kayak mobil sekarang. Iya, Ini satu-satu. belakangnya juga paling bisa buat tempat tidur nih. Iya, biasanya kalau buat anaknya dikasih kasur, Om. Dikasih kasur Iya. ya. Tapi dia aslinya joknya gini atau emang by request ini? Request, Kak. Oh, by request. Nah, sama tadi nih yang kita bahas PTO itu. Nih setiknya. Stick ya? Mana? Oh, itu. Nih. Gua geser ke depan ah. Nah, itu setik PTO. Oh, Nah, kalau ini bisa joknya bisa maju mundur, orang Oh, gemuk ini. pun bisa. ya ini tahun berapa dia Om Rafli? Ini tahun 80. Oh, dia udah ada ginian nih yang ya, bisa geser-geser. bisa maju mundur. Bisa maju mundur ini. Ya. Oke. Wah, mic-nya rada tinggi juga ya. Ya. Tapi dari tahun 80 sama 70-an ini berubah sedikit Berubah. doang ya? Berubah Dia kalau diesel itu dia ada panelnya lagi beda tersendiri. Dia ada Oh. jam, ada asbak, Oke. saklarnya juga lebih banyak. Ini bisa juga dimodif jadi mobil kekinian ya, Iya. tergantung permintaan ya. Tuh. Tapi kalau di sini juga menyesuaikan dengan kebutuhan kayak mobil-mobil kekinian nggak sih? Gue mau mobilnya pasang yang sekarang-sekarang kan audionya tuh. Bisa. Tapi jarang kali ya Om Rafli ya? Jarang. Jarang ya mereka. Jarang. Ada tuh saya pas bangun juga ada permintaan kayak gitu. Kayak belakang misalnya audionya Ya, jadi- di sini dia audionya yang touchscreen diganti, Ah, bisa. tapi malah menurut gua sih ya jadi hilang keasliannya. Iya. Iya. Klasiknya nggak ada. Klasiknya nggak ada. Tapi keren sih. Mendingan menurut gua ini orisinilnya masih terjaga lah. Masih di plastik. Door trim. Door trimnya masih di plastik. Wah, keren. Nah, ini kita masih bahas lagi. Ini ada mobil yang hijau. Nah, ini kira-kira masih tahap apa nih? Ini proses Ini atasnya? finishing juga, tapi Oh, atapnya finishing. belum. Oh, atapnya belum nih tinggal Ya, masih atap. berantakan sih itu. Ini masih sama nih ya, tipenya dengan yang ujung apa? Om Ini Raf? FJ sama. Ini FJ Cargo Ini FJ juga. 40. Oh, ini FJ 40. Ini bensin. 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 Kalau yang FJ Cargo
FJ Cargo tadi yang merah. Itu dia apa? Bensin juga? Bensin dia. Oh, Kan bensin. FJ. Pokoknya kalau BJ itu diesel, bahan Diesel. bakarnya. BDN-nya di situ. Mesti diulang-ulang biar Iya. paham nih Kaners. FJ, BJ, ya kan. FJ, BJ. Nah, ini dia model kebuka nih. Nah, ini HJ namanya. Nah, Pick up. pick up. Pick up. Pick up HJ. HJ45. HJ45. Pick up HJ45. Wah, keren nih. Ini warna bawaannya memang udah biru ya? Iya, biru. Kalau mau pawai juga bisa nih. Bisa kampanye. Langsung lirik nanti semua kesini mau menjelang is. Dia tinggal 2 nyamperin bulan Om lagi Rafli. kan. Iya, langsung nyamperin Om Rafli ntar Om, nih. Rame deh. mau dong request kan? Nah. Stikerin ya. Oh, Nah, ini tuh. ya, ya siap Nah, gitu kan. tuh. Ini diesel ya? Diesel. Ini berarti sama yang tadi ya? BJ? Sama kayak BJ. Ini warnanya warna asli? Asli. Paling cepet tuh 8 bulan ya? ngebangun Paling cepet 8 bulan. kayak gini. Iya. Wah, keren. Ada gak sih orang yang naruh mobil di sini terus dia lupa gitu saking lamanya dia naruh mobil? Jadi buat Om Rafli dong. Iya. nanti. Dia lupa gitu dia naruh mobil di sini. Ada gak? Kalau kayak gitu mungkin jarang kali ya Om Rafli udah naruh mobil di sini. Lupa Udah gitu. Lupa ngambilnya. Nah, kalau yang di seberang-seberang ini nih Om Rafli. Nah, itu tuh Nah, apa? itu ya itu tadi yang hijau nih. Heeh. Udah lama kan naro. Kita telepon Ini orangnya. mobil baru ya? Iya, yang tadi pretelannya yang tadi. Mobil apa tuh? Sama itu. Oh, sama. BJ itu. Oh. Ini juga yang biru nih kita review. Coba deh kita ke sana. Nah, ini bempernya baru makanya gini. Ini shock breakernya Belum, masih lama ini. masih yang lama. Iya. Belum pasang ban. Nah, kalau ini tangkinya tangki di atas, Om. Di atas. Oh, ngisi bensin. Iya, buat isi bensinnya di bawah jok. Oh. Oh, masih diangkat gitu joknya. Enggak, tetap dari samping, cuma tangkinya ada yang di atas jok. Oh, Tapi itu agak bahaya nggak sih? Enggak, Enggak sih ya. kan dia safety udah. Oh, dia di bawah jok yang Iya. driver ya. Tetap ngisinya dari belakang. Nah, kalau ini udah mulai yang bawah nih. Ya, Om Rafli. Iya, Model koplingnya bukan di atas. 78-an ini. Ini tahun berapa? 78. Ya, ini gue bisa lah cepet bawa. Iya. Nih, dia tangkinya di sini. Nah, ini door trimnya belum ada. Oh, door trimnya belum ada. Ini mobilnya semuanya manual ya? Manual. Nggak ada matic ya? Nggak ada. Nggak sih mobil kayak gini dia minta dirubah matic mesinnya? Ada aja, tapi pakai mesin itu paling Land Cruiser yang Jadi rubah mesin. Prado Rubah mesin ya? ganti mesin. Oh. Bisa aja, siapa tahu istrinya yang mau pakai. Iya. Kadang ada juga sih istrinya pakai ini juga. Iya, ganti matic. Bunyi lagi tuh. Wah, keren nih Kaners. Buat kalian yang mau punya mobil ini, pecinta mobil ini, siap-siap. Ini habis berapa jadinya kira-kira? Semua yang tadi BJ, FJ tadi ya. Ya tadi finishing yang aku bilang sekitar Sekitar 300 300-an sampai ya? 5 ya 350 300 sampai sampai 400. 300 sampai 400 Kaners. Wow. Sekarang pilihan ada di kalian semua. Mau beli mobil baru apa mau beli mobil retro? Nah, tergantung kebutuhan. Tapi menurut gua memang punya mobil ini salah satu apa ya? Kebanggaan Kebanggaan juga kita sih, sendiri. karena, iya, Karena orang satu jarang pakai. betul. Yang kedua jadi pusat perhatian orang-orang. Kita Betul, pakai di benar. jalan tol, Heeh. kita dilirik sana, dilirik sini ya kan. Cuman ya itu ya Om Rafli ya, dana harus bisa mencukupi Iya, lah sesuai betul. kebutuhan. Karena kan kalau udah hobi ya susah Tapi juga. kalau dia mobilnya kadang ada nggak sih mobil jadi dia udah punya, jadi dia tinggal masuk restorasi. Itu tadi kalau yang dana tadi itu 300 itu udah restorasi ya. udah Itu dalam kondisi mobil udah jelek banget. udah jelek banget. Nah, tapi kalau misalnya dia hanya perbaikan body, itu mungkin nggak terlalu Nggak gitu mengeluarkan terlalu dana banyak. dana sekian enggak.
Ya, Paling itu kalau cuma buat- perbaikan aja kan, kita juga udah nyaranin kalau perbaikan paling jangka waktunya tahan lamanya sekian gitu. Kalau Jadi- kita restorasi kan semua kita kelupas semua, cat yang lamanya kita kerok yang kayak tadi. Jadi Gunners, buat kalian yang hobi mobil Toyota Land Cruiser hardtop dan softtop, membutuhkan dana untuk restorasi sekitar 300 sampai 400-an juta lebih. Itu baru restorasi Gunners. Ya syukur kalau kalian bisa dapat mobil dan itu mungkin langka banget ya. Pasti Ya ada pokoknya aja yang 300-400 tuh udah jadi kayak gini. udah jadi kayak gini nih. Itu kalau di Jom BMS juga terima selling mobil juga ya. Misalnya mereka buat yang ada jual beli itu Iya ada. mobil ada ya. Beberapa. Jadi buat kalian yang mau nyari mobil kayak begini bisa juga datang ke sini. Datang Om ke Rafli. sini bisa. Nanti biar Om Rafli yang bantuin cari mobil. Bahan. Cariin bahan juga. Bahannya mau seperti apa mau nanti. seperti apa. Terus kalau mobil mau nyari belum punya ya kan. Nih udah ada juga di sini. Iya. Nanti sesuai arahan Om Rafli nanti. Iya. Wah, luar biasa ya. Jadi kita udah keliling-keliling dan memang bengkel Jom BMS ini memang benar-benar Top. terbaik banget kalau menurut gua. Gua juga sebenarnya emang buta nih kayak gini Om Raffi, cuman gua ngelihatnya wah Sama gila, Om. keren Saya banget. juga awalnya tadi juga gitu, belajar Iya. ya. Sama-sama belajar lah kita lah. Betul. Ini ya salut sih, maksud gua ini sebenarnya ini adalah karya anak bangsa. Om Rafli salah satu orang yang menurut gua bisa bekerja buat bangsa, dia Iya. bisa memberikan yang terbaik. Iya. Ini butuh effort banyak loh Kaners. Ini kayak dari tadi kita awal dari proses masih rangka, ngelas, ngecat Cat. sampai udah jadi kayak gini. Itu effortnya luar biasa. Dan gue salut banget untuk mobil-mobil sekelas hardtop ini udah masuknya mobil yang ya 4x4 ya. Iya, 4x4 semua. Mobil yang memang tingkat kesulitannya juga ngebenerinnya nggak gampang. Ya. Kaners ini butuh effort banget. Wah, pokoknya keren banget. Jadi buat teman-teman yang memang butuh masukan dan arahan yang pengen punya mobil hardtop Toyota Land Cruiser dan softtop nih kayak gini, bisa datang aja ke bengkel Jom BMS. Nah, jadi memang luar biasa ya Is ya. Kita udah keliling. Bismillah gak nih kita duduk? Bismillah. Wah, bismillah deh. Biar kayak di Bromo aja gitu kan. Biaya perbaikan harga mobil kita Om. Kembali malah. Masih kembali malah, itu baru biaya perbaikan loh, bukan biaya mobil. Iya, benar-benar. Masih kurang, masih kembali kan dibilang mobil kita masih kembalian. Jadi tadi gua bener ngeliatnya tuh kesini udah setelah kita explore jalan-jalan, memang bener gua udah salut banget. Jadi Om Rafli juga udah berapa lama sih Om? Saya Ini udah ada 4 tahun lah. udah 4 tahun dan yang jelas sih mobil kayak gini tingkat kesulitannya juga tinggi Tinggi. Pasti teliti. dan lo nggak mudah untuk merestorasi mobil sekelas kayak gini. Iya. Nyari Pemirsa. orang yang punya mobil ini dan tahu bengkel ini Iya. ada di sini aja susah. Susah, Nah, betul. makanya nanti lo tinggal ngubungin aja ke Om Rafli. Om Iya. Rafli juga nanti ngasih tahu sesuai arahan. Di bawah gitu ya. Nah, Nanya ke kita juga nggak apa-apa. Iya. boleh, nanti kita bisa arahin nih Kaners. Jadi buat kalian yang belum punya, masih buta, tapi lu pengen banget punya mobil-mobil kayak gini nih, keren kayak gini. Gue juga pengen, tapi ya gue bismillah aja lah, nanti mudah-mudahan. Mudah-mudahan punya ya. Ya, aduh, doain ya. Doain. Jadi ya langsung aja ke bengkel Jom BMS. Masih di Cikunir, Nah, Bekasi. di Cikunir Bekasi. Jadi semua yang lu belum punya, terus lu pengen punya, terus lu udah punya tapi mobil lu pengen dikerenin kayak gini, Gini. bisa langsung ke bengkel Jom BMS sama Om Rafli dan tim bakal dibikin mobil hardtop lu sekeren ini. Sekeren yang tadi udah kita kunjungin tuh kita. Kunjungin. Heeh. Kalau misalkan ada yang mau beli, bisa kesini gak sih? Bisa. Bisa. Iya. Budgetnya berapa kira-kira? Ya budgetnya ya tadi tergantung bahan juga sih. Tergantung bahan. Misalkan Paling murah deh, bahannya paling murah. Paling murah. Paling murah budgetnya. paling murah Biasa paling murah itu di juga angka masih 3 digit. 100 lah. Oh kan bener. Paling murah aja 3 100 itu. digit cuy. Wah Terus itu udah gila. rapi. 100 itu ya Belum dirapi. belum rapi banget. rapi. Maksudnya ya kondisi yang 100 juta ya kayak gini kita tawarkan loh. Ini kondisi harga 100 juta nih mobilnya ini gitu. Oh kalau kurang bagus ya kita restorasi ulang Iya, gitu. dan konsekuensinya pasti dana lo harus mengeluarkan dana yang lebih. Lebih. Tadi, seperti yang Om Rafli bilang. Bilang.
Jadi siapkan aja dana sebesar 300 sampai 400 buat restorasi mobil sekeren ini. Gitu. Kalau lu belum punya, lu datang ke Jum BMS. Nanti diarahin sama Pak Komandan Om Rafli dan tim. Biar lu punya mobil ini nggak asal-asalan, lu punya mobil terarah, punya soft top, hard top kayak gini. Jadi lu bisa ngebawanya juga puas gitu, ya nggak? Iya. Om Rafli ya. Ada Keren-keren. terpuasan sendiri Ada gitu kan. kepuasan sendiri, juga pelanggan Dan- juga puas, dari kita yang ngerjain Om Rafli juga Puas. puas karena bisa ngebantu juga dari customer Ya, ya. Customer betul. maunya gini, nggak dipersulit gitu ya kan. Pokoknya semua sama-sama Sesuai permintaan sesuai lah. permintaan gitu kan harus. Oke. Jadi kita udah lama-lama ngiter-ngiterin bengkel Jum BMS. Jadi buat kalian sekali lagi yang penasaran banget belum punya mobil hardtop softtop, terus lu pengen punya, terus lu udah punya tapi lu pengen restorasi sekeren ini, lu bisa langsung datang ke bengkel Jum BMS di Mau Cikuningan. nanya-nanya juga boleh. Bisa, Boleh. boleh. Lu Mau main-main, mau mau nanya Om nongkrong, Rafli boleh. udah berjodoh apa belum? Udah. Udah. Oh, udah. Ya, udah sold out ya. Iya. Ya. Ya pokoknya kalian Kaners langsung datang aja sini nanti bisa kita bantu jelaskan dan Om Rafli juga bisa arahkan. Siap. Oke, Kaners kita udah lama bersama Muter-muter muter-muter bengkel Jum BMS. Mudah-mudahan bengkel Jum BMS bisa menjadi semakin berkembang terus ya. Amin. Karena ini bengkel yang langka dan salah satu yang terbaik di Indonesia, Kaners. Oke, terima kasih Kaners udah nemenin kita berdua sama Neng Is. Nanti kita sampai jumpa ketemu lagi di Next project. di next wawancara-wawancara Wawancara lainnya di dunia otomotif Kaners. Oke, salamkan gua Andrew, Wait, izin pamit dan kita memang keren kan? Oke, Oke. kan? Bye bye.